Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu pada acara sekolah bisnis, di mana alhamdulillah sudah lebih dari setengah tahun Prof bersama teman-teman gitu ya, terus sharing itu dan mengadakan sesi untuk sama-sama berkembang dan bertumbuh, yaitu di sekolah bisnis ini. Dan alhamdulillah pada hari ini kita juga akan terus melanjutkan sharing bisnis gitu ya, terkait dengan materi-materi topik-topik yang mungkin bisa dikembangkan ke depannya. Dan hari ini setelah kemarin kita ada sambal layah gitu ya dengan Pak Wawan, ada clean sheet dengan Mas Difkon gitu ya. Sekarang ada saudara kita Bapak dari Desa Bahasa Borobudur nanti akan memperkenalkan diri gitu ya, nanti akan dipandu oleh Pak Satrio gitu. Namun sebelum kita memulai sesi pada malam hari ini, sama-sama kita berdoa dulu Bapak Ibu, semoga sesi pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada satu kendala apapun ya, baik internet ya atau mati lampu ya gitu ya, ataupun kondisi-kondisi lain yang tidak diinginkan yang bisa mengganggu jalannya sesi kita pada malam hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Bismillah. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Sama-sama kita sama-sama meluruskan niat ya. Semoga kita di sini bisa bertambah ilmu, wawasan gitu ya, niat menuntut ilmu dan untuk mempraktekannya gitu ya. Jadi karena ilmu tanpa dipraktekkan itu bagaikan pohon tanpa buah gitu ya. Bapak Ibu, semoga dengan adanya sharing kita pada malam hari ini bisa menambah ilmu kita agar kita bisa mempraktekkan nih dalam kegiatan-kegiatan ekonomi atau bisnis kita pada ke depannya gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup spesifik ya, bahasa di mana kita banyak orang sekarang ingin belajar bahasa gitu ya. Banyak caranya. Dulu ramai sekali kalau kita mau belajar tuh langsung terbang ke tempat kita mau belajar bahasanya. Wah, enggak ya. Atau banyak tempat-tempat kursus gitu ya. Tapi setelah pandemi ini, wah, semua harus berjalan online kan. Nah, di situ ada keterkaitannya bagaimana IT ini support terhadap perilaku belajar masyarakat gitu yang mau nggak mau harus online. Nah, hari ini kita sapa Prof. Samsul. Assalamualaikum, Prof. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat banget, sehat Prof. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini materinya tentang MUJ ya, MUJ dari Prof. Apa Prof sudah siap? Baik, saya hanya memberi pengantar sebelum nanti tamu kita akan membahas mengenai satu kursus yang amat unik. Saya pernah ke sana dan pernah melihat dan ketemu sendiri dengan salah seorang peserta. Waktu itu dari Timur Tengah ya. Dia sama sekali nggak bisa bahasa Inggris, tapi setelah tinggal beberapa hari bisa ngobrol-ngobrol sama kami waktu itu di kantin dan mulai memakai bahasa Inggrisnya. Jadi bagaimana sih caranya orang yang asing sekali dengan bahasa Inggris itu bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa berbicara bahasa Inggris. Ini adalah suatu yang merupakan satu tantangan buat kita semua. Karena banyak di antara kita mungkin karena harus pergi ke luar negeri atau harus bertemu dengan tamu yang berbahasa Inggris dan biasanya memakan waktu lama untuk bisa bercakap-cakap. Tapi nanti kita akan mendapat penjelasan
bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang menyenangkan, tetapi cepat bisa. Nah, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan satu istilah, namanya MOOC. Ini adalah singkatan dari masif, O-nya adalah open, O-nya lagi adalah online, dan C-nya adalah course. Jadi ini tahun 2008 mulai dikembangkan di Kanada, dan sekarang menjamur kemana-mana. Slide berikutnya. Jadi kita tahu bahwa informasi teknologi itu mempengaruhi segala kehidupan kita. Jelas sekali kita sekarang bisa mengirim foto, mengirim video melalui WhatsApp, melalui yang lain-lain. Dan salah satu yang besar sekali pengaruhnya adalah pada pendidikan. Kalau dulu pendidikan jarak jauh itu dilakukan dengan radio. Jadi di Australia itu, karena Australia negaranya besar sekali, satu benua, maka banyak sekali penduduknya yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Anak-anaknya susah sekolah ke tempat yang dekat. Kalau dia di daerah terpencil, maka sekolahnya melalui radio. Kita pun pernah sekolah melalui radio ini. Tapi sekarang dimungkinkan sekolah jarak jauh yang kita bisa lihat gurunya, kita bisa dengar suaranya, kita bisa lihat tulisannya, dan apa-apa yang dilakukan oleh guru kita bisa lihat. Sebaliknya guru juga bisa melihat murid. Nah, karena itu sekarang ini kampus-kampus yang besar-besar, yang gedungnya besar-besar, yang kampusnya luas-luas, yang modalnya puluhan miliar, itu mendapat ancaman. Ancamannya adalah sekarang kita bisa menyelenggarakan suatu pendidikan, termasuk perguruan tinggi, tidak perlu pakai kampus, nggak perlu ada bangunan kelas, cukup satu ruangan saja, dan mahasiswanya tidak terbatas. Sekarang ini mahasiswa Universitas Indonesia mungkin ada sekitar 60-70 ribu orang. Tapi dengan IT, saya rasa yang agak besar itu Khan Academy atau Coursera, mahasiswanya mungkin ratusan ribu. Dan biayanya sangat minim, karena nggak perlu menyewa tempat, tidak perlu berbagai ruang kelas yang harus disediakan. Bahkan sekarang banyak lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh ini secara gratis. Waktu kuliahnya pun fleksibel, karena kuliahnya bisa langsung kita dengarkan kalau pas waktunya, tapi kalau kita pada waktu itu sibuk, mungkin bekerja, kita bisa rekam, bisa dengar lagi lain waktu. Nah, ini amat bermanfaat bagi yang memerlukan penambahan ilmu dan keterampilan, tetapi kelihatannya bukan ijazah. Karena ijazah dari lembaga-lembaga pendidikan MOOC ini mungkin oleh sebagian institusi belum diakui, tapi kita tahu bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan besar sekarang tidak terlalu mementingkan ijazah lagi. Jadi kalau Anda mau kerja di Google, Anda mau kerja di Amazon, nggak perlulah bawa-bawa ijazah, dia cuma mau lihat Anda bisa apa. Slide berikut. Nah, ini adalah contoh kursus-kursus berbasis teknologi. Coursera ini satu universitas yang mahasiswanya ratusan ribu, jurusannya puluhan. Khan Academy ini didirikan oleh seorang India, tapi dia orang Amerika, dan dia bercita-cita membuat suatu akademi yang bisa dinikmati oleh semua orang. Dan waktu itu pertama kali dibantu oleh
banyak donor, tapi sekarang Khan Academy sebagian berbayar dan sudah bisa membiayai dirinya sendiri. Kemudian juga Udemy yang merupakan kursus dan bermacam-macam bahasa. Anda boleh mau belajar bahasa apa saja di Udemy. Saya pernah mengambil kursus bahasa Arab di Udemy. Bayarannya juga murah, saya rasa sekitar 300 ribuan. Dan kita bisa mendengarkan, kita bisa bercakap-cakap, dan kita bisa minta bicara dengan teman-teman mahasiswa lain. Slide berikut. Jadi masif karena mahasiswanya bisa ratusan ribu. Open siapapun, bahkan banyak MOOC ini yang tidak mensyaratkan Anda harus lulus SMU atau lulus SMP atau TOEFL-nya harus 550. Pokoknya siapa yang mau ikut bisa ikut. Online karena memang diberikan secara online dan course-nya banyak sekali. Kita boleh pilih yang sesuai dengan keperluan kita saja. Kalau kita masuk ke perguruan tinggi, katakanlah saya mau ambil computer science, saya rasa banyak mata ajaran yang harus saya ikuti, apakah berkaitan atau tidak berkaitan dengan computer science. Tapi pada MOOC ini kita bisa betul-betul memilih apa yang benar-benar keperluan kita sendiri. Slide berikut. Jadi jumlah peserta banyak sekali, biaya bisa hemat, bahkan bisa gratis, waktu fleksibel, topik dapat disesuaikan dengan keperluan, dan kita bisa membentuk jaringan. Jadi katakanlah Anda mengambil kursus bahasa Arab, mahasiswanya katakanlah ada 1.000 orang, ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari Asia, ada yang dari Amerika, ada yang dari Kanada, dan Anda bisa membentuk jaringan dengan siswa-siswa tersebut, bisa bercakap-cakap. Kalau Anda baru tentu bercakap-cakap dengan mahasiswa yang juga kemampuannya hampir sama dengan Anda, dan tidak dibatasi oleh tempat. Anda tinggal di katakanlah Tarakan sana, Tarakan itu di Kalimantan agak ke utara, Anda bisa ikut kursus yang ada di Amerika, yang ada di Kanada, dan ada yang berbayar, dan biasanya tidak mahal, dan ada yang gratis. Slide berikutnya. Nah, kelebihannya apa tadi? Murah meriah, tidak banyak persyaratan, siapa saja bisa ikut, ya, bisa langsung kontak dengan mendengarkan kuliahnya atau bisa bentuk rekaman. Kelemahannya adalah keberhasilan tergantung pada siswanya. Kalau siswanya sungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Kalau siswanya rajin, dia akan berhasil. Sama juga dengan sekolah bisnis kita ini, yang mudah-mudahan yang tiap Rabu malam datang akan mendapat manfaatnya, tapi yang sekali datang 2 kali tidak ikut, besoknya datang tidak ikut lagi, ya tentu manfaatnya tidak akan dirasakan terlalu banyak. Ijazah mungkin kurang dihargai, dan salah satu kelemahan lain adalah kalau itu bentuknya keterampilan, katakanlah sekolahnya mengenai hardware dari komputer, mungkin tatap muka akan lebih berhasil dibandingkan dengan jarak jauh. Slide berikut. Nah, sekarang kebanyakan sudah cloud-based learning. Jadi bahan-bahan tersebut mungkin tidak didengarkan langsung, disimpan di cloud, lalu kita bisa mengambil dari cloud bahan-bahan yang kita ingin. Ya, bisa diakses dalam berbagai macam cara. Slide berikut. Nah, online ada yang berbayar. Saya pernah membagikan voucher
cakap ya. Cakap kan bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jerman, dan bahasa Mandarin. Itu bisa online. Online selama 3 bulan. Ada juga yang kursus data analisis. Ini mengenai machine learning, mengenai artificial intelligence, ya, untuk computer science. Sekarang banyak dibutuhkan tenaga-tenaga data analisis. Anda bisa kursus juga berbayar, nggak terlalu mahal, secara online. Slide berikut. Tapi juga ada pelatihan-pelatihan praktis. Dan ini bisa online, bisa Anda datang sendiri. Nah, ini adalah diselenggarakan oleh lembaga-lembaga, bahkan oleh beberapa kampung atau desa. Pernah dengar kampung marketer di Purbalingga Utara? Ini oleh Nova yang mendirikannya. Dia mendidik remaja-remaja untuk menjadi marketing online. Ada sekitar 700 orang di desa itu sekarang. Dan dia bisa menjualkan barang-barang dari Surabaya, dari Jogja, dari Jakarta, dari Bandung, dan penghasilan marketer ini berkisar antara 2 sampai 8 juta satu bulan. Bukan hanya memberi penghasilan pada remaja-remaja di kampung itu, tapi kampung itu sekarang didatangi oleh banyak kampung-kampung lain yang ingin belajar bagaimana caranya bisa menjadi kampung marketer seperti di Purbalingga itu. Sebagian dari teman-teman pelita desa sudah pernah ke kampung Inggris di Kediri, tinggal di sana bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, belajar bahasa Inggris. Lalu ini nanti akan kita dengarkan, kampung bahasa di Magelang dekat Borobudur. Kemudian juga ada belajar tanaman hias, bagaimana memelihara, bagaimana menjaganya supaya diperbanyak dan bisa dijual. Itu bisa belajar di Pelita Desa Nursery di Bogor, di Pelita Desa. Mungkin 2 minggu saja sudah cukup, dan waktu pulang sudah bisa melakukan sendiri. Jadi banyak sebenarnya teman-teman sekalian, bisa online, bisa onsite, datang ke sana, kita bisa belajar keterampilan yang kita inginkan. Slide berikut. Ya, saya rasa itu yang sebagai pengantar. Dan teman-teman saya rasa belajar bahasa Inggris itu sudah lama. Mulai dari SMP, SMU, mungkin juga sebagian di akademi atau di universitas. Tetapi kenapa kok kalau ketemu orang asing diajak bahasa Inggris kita menjadi gagap? Nah, inilah barangkali yang akan kita dapat bagaimana teknik-teknik dan cara-caranya. Terima kasih sekali pada penceramah kita yang sudah bersedia berbagi ilmu pada hari ini, dan saya persilakan Pak Hendar untuk meneruskan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Hari ini kita akan lebih mengenal nih desa bahasa ya. Baik. Mungkin untuk memperkenalkan Ani. Ya, baik. Saya sambung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktu dan kesempatannya dari saya dengan Satrio pada malam hari ini memang sengaja menghadirkan tentang satu topik yang saya rasa ini banyak diminati oleh banyak orang
karena tidak ada batasan usia. Namun seringkali kalau kita bicara bahasa Inggris itu melihat textbook 1, 2, 3 sudah boring jadinya. Nah, saya juga mengalami seperti ini. Nah, pada malam hari ini ada seorang pencetus ya, atau yang sudah menolorkan bahwa cara melakukan bahasa Inggris ini dengan cara yang unik dan bahkan fun, karena dia dengan cara enjoy. Nah, ini mungkin adalah satu terobosan, dan menariknya lagi adalah beliau dulu ketika saya di Borobudur berkenal, ternyata kalau nggak salah bermula dari seorang marketing di Candi Borobudur. Nah, kenapa sampai sekarang menjadi CEO ini tentu ada proses perjalanannya. Mudah-mudahan rekan-rekan di sini mendapat inspirasi dengan apa yang dilakukan oleh seorang yang berawal dari marketing di Candi Borobudur. Nah, Mas Dhani ini beliau punya banyak sekali kegiatan dan usahanya di Borobudur, selain mempunyai atau mungkin sebagai pencetus tentang technical desa bahasa, punya juga homestay yang sangat unik, ada juga wisata kelinci, bahkan ya beliau saya lihat seringkali pernah dipanggil juga Kick Andy, menjadi penulis bestseller, dan banyak sekali kegiatan yang dilakukan khususnya di pariwisata. Nah, oleh karena itu, tanpa berlama-lama, mungkin kan kita penasaran perlu berapa lama sih kursus ini, seperti apa barangkali, dan berapa biayanya, kan kita semua pasti penasaran. Nah, oleh karena itu saya pertama ucapkan terima kasih atas kehadirannya Mas Dhani yang telah mengalokasikan waktu di acara malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Nah, monggo tanpa berlama-lama saya persilakan Bapak Hani Sutresno untuk memaparkan bagaimana cara berbahasa Inggris yang sangat unik dan fun. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini langsung ke saya ya, Mas Satria ya. Oke. Ya, betul. Sampai jumpa lagi Pak Prof. Samsuri, Mas Samsul Rizal, yang pernah juga ketemu dulu, dan luar biasa. Prof itu sebagai inspirator saya, artinya udah sepuh, udah usia luar biasa, tapi masih semangatnya itu loh. Semangatnya itu luar biasa sekali, sehingga kami jangan sampai kalah semangatnya dengan yang sudah sepuh atau yang sudah tua. Kami masih muda, malu kalau kita kalah semangatnya dengan yang seperti Prof. Samsur. Dan terima kasih juga kepada moderator tadi, dan tak lupa kepada Mas Satria yang telah mengundang saya. Sebenarnya saya kenalkan dulu, saya asli Borobudur, tepatnya 3 kilo dari Candi Borobudur arah Tenggara, antara selatan dan timur Tenggara. Jadi saya ditinggal ayah meninggal itu kelas 2 MI, Madrasah Ibtidaiyah atau SD. Terus ibu meninggal tahun 2009. Dan saya merasa bahwa untuk melanjutkan sekolah saya butuh kemandirian. Saya luruskan tadi Pak Satria, saya bukan marketing di Borobudur, tapi waktu SMP saya penjual atau asongan atau pedagang di Borobudur. Dan mohon maaf, waktu itu jualannya berganti-ganti, termasuk postcard, souvenir, dan bahkan sebagai guide freelance. Dan tahap-tahapan itu kita lalui ketika sejak saya SMP kelas 1, sehingga itu bikin mental saya tidak pantang menyerah. Ternyata saya hanya sebagai otodidak bisa ngajari teman-teman, kakak saya pun saya ajari bahasa Inggris agar bisa jualan di Candi Borobudur. Ini salah satu yang saya pegang dari awal sampai sekarang. Kenapa saya optimis bahwa bahasa Inggris sangat penting sekali? Karena ketika saya SMP jualan di Borobudur, itu betul-betul bahasa saya belum bagus. Artinya masih jelek. Contohnya ketika saya nawarkan dagangan kepada turis, harusnya saya bilang, "Sir, do you want to buy a postcard?" Apakah Anda ingin beli kartu pos? Ya. Itu mungkin kalau sekarang luar biasa, bisa. Tapi kalau dulu saya nggak gitu cara jualannya. "Sir, buy me, sir, buy me, sir." Buy itu membeli, me itu saya, belilah saya. Nah, hal-hal seperti ini yang notabene keberanian. Jadi kalau kita belajar bahasa sudah berbicara tentang grammar, kalau kita bisa bicara tentang pronunciation, sudah hancur, pasti nggak bisa. Pasti nggak bisa. Kalau bisa pun butuh waktu lama.
Kalau bisa pun cuma teori, tapi ketika mau praktek, mau ngomong itu susah. Kenapa? Secara logat, kalau kita ada orang Tegal, ada orang Madura, ada orang Batak, ada orang Betawi, ada orang Magelang. Di antara daerah itu kira-kira. Halo? Apa bisa didengar suara saya? Ya, didengar Mas Dani. Oke. Ya, Pak. Jadi ketika dari beberapa daerah itu suruh bicara bahasa Indonesia, itu pun logatnya berbeda-beda. Tidak mungkin kita menyamakan bahwa orang Tegal harus pakai logatnya Magelangan. Orang Madura harus pakai logatnya Tegalan ketika ada bisnis dengan orang Tegal. Enggak bisa. Nah, dari situlah kita harus belajar bahasa itu ada dua. Bahasa satu sebagai komunikasi. Ntar dulu ini. Ya, slide-nya nggak apa-apa ini dulu. Belajar bahasa sebagai komunikasi. Jadi kalau komunikasi kita harus sadar bahwa yang penting kita mengerti dan sopan. Ingat, kalau kita belajar bahasa komunikasi yang diajarkan di desa bahasa itu komunikasi. Yang penting belajar itu dimengerti dan sopan. Tapi kalau kita di akademisi, itu belajarnya harus strukturnya betul, grammarnya betul, pronunciasinya harus British atau American. Tapi ketika kita jalan-jalan ke Amerika, logatnya se-Amerika pun ada berbagai macam, bahkan lebih dari 70 dialek. Di Inggris juga begitu. Kebetulan kakak saya di Inggris sudah 30 tahun. Kalau pulang ya maaf, mereka logatnya Cina. Kenapa? Karena bos besarnya dari Singapura, sehingga bicaranya agak logat-logat kecinaan walaupun di negara Inggris. Nah, ternyata bahasa yang paling sempurna dan sok sempurna itu di Indonesia. Belajar bahasa komunikasi itu harus betul-betul seperti orang Amerika, seperti orang Inggris. Nah, kita melihat orang Inggris tinggal di Indonesia 30 tahun suruh ngomong bahasa Indonesia, masih logatnya Amerikanan. Kita nggak bisa memaksakan mereka harus logatnya seperti orang Indonesia. Kalau dipaksa mereka malah jadi mutung, alias hopeless, alias tidak mau bicara bahasa Indonesia. Nah, apakah kita akan bicara seperti itu? Tidak, itu beban yang sangat besar. Sehingga desa bahasa welcome untuk bahasa komunikasi. Kalau untuk akademisi silakan pakai struktur pronunciation yang betul, silakan. Itu akan mempersulit. Tapi kalau sudah bisa ngomong, belajar grammar tenses, nanti akan mudah sekali. The next slide. Slide selanjutnya. Nah, monggo satu. Memulai usaha tidak harus banyak modal uang, tapi belajar sambil bekerja, bekerja sambil belajar. Jadi gini, saya dulu waktu ini ada di foto-foto Anda bisa lihat waktu itu anak-anak muda di kampung saya. Jadi ketika saya punya waktu, umpama waktu itu, kalau di tempat dulu Sabtu dan Minggu itu kan jarang ada turis di Borobudur. Yang paling banyak itu Senin, Jumat itu banyak sekali. Sehingga Sabtu Minggu malah buat kita untuk ngajarin ke anak-anak muda kampung saya. Dan mereka gratis. Bahkan tanggal 7 besok kita ada pembukaan lagi untuk anak-anak sekitar kami sampai detik ini gratis. Jadi khusus untuk desa Ngargogondo dengan 7 kampung, itu kita gratiskan untuk belajar bahasa Inggris di desa bahasa. Tapi kalau non Ngargogondo harus berbiaya. Kenapa? Karena kami pengabdian hanya untuk orang-orang sekitar, biar kita ada jelasnya. Business is business, social is social. Nah, ketika kami waktu mengajar pertama kali bukan karena saya pandai, tapi bagaimana caranya agar saya bisa punya semangat belajar. Maka kita ajarkan, teman-teman, Anda mau jadi apapun, apalagi Anda sebagai seorang sarjana. Waktu itu saya belum sarjana. Saya sarjana pun ambil yang bimbingan konseling. Jadi S1 saya bimbingan konseling bukan bahasa Inggris. Bagi Anda yang S1 bahasa Inggris atau S1 apapun, Anda layak lebih sukses daripada saya. Karena saya yang tidak bersarjana saat itu bisa memulai usaha, bisa dipercaya orang karena semangat. Tapi kalau Anda sarjana tapi nggak semangat, maaf. Loyo itu bikin kita akan gagal. Maka semangat adalah modal utama. Saya nggak bisa bicara tentang modal uang banyak. Karena ini kampung saya, ini rumah saya seperti itu. Coba Anda bisa lihat. Bagaimana dengan mulai seperti itu kita masih bisa berjalan. Ini yang bikin masyarakat gagal karena terlalu banyak alasan. Saya belum punya uang, saya belum sarjana, saya belum lulus S2, saya belum lulus S3. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Prof. Samsuri. Jadi ke depan itu nanti ijazah itu nggak ada. Bisa itu nggak dipertimbangkan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Google dan lain sebagainya. Kamu bisa apa? Kemampuan kamu sampai sejauh mana? Itu dari life skill itu yang dibutuhkan nanti. Sehingga ketika kita bicara tentang itu, ya kita harus praktek. Kita harus berani disalahkan, berani nyalakan, tapi berani introspeksi diri. Sehingga semuanya itu modal semangat. Ketika kita dikoreksi sama orang lain, anggaplah itu sebagai bonus motivasi. Jadi kalau kita dikoreksi jangan malah merasa tersinggung dan sebagainya.
Ini yang betul-betul fatal karena kita masih muda, belum sukses, tapi sudah, maaf, sudah mudah, tersinggung, sudah merasa kita banyak bicara. Harusnya kita waktu mudanya kita banyak mendengarkan. Kita punya telinga dua, mulutnya satu. Pada saatnya kita belajar ya, telinga dua itu yang dipakai. 2 kali lipat daripada mulutnya. Ketika nanti sudah kita banyak mendengar, baru kita berbicara, baru kita penyampaian, baru kita bershare pengalaman. Seperti ini saya mohon izin, bukan saya mengajarkan, bukan saya mengajar, tapi saya berbagi pengalaman. Sekali lagi bahwa belajar sambil mengajar, mengajar sambil belajar, atau bekerja. Kalau Anda pengen sesuatu, saya pengen punya usaha bakso, yang mau, ya Anda harus terbaik dong di kota Anda, di kabupaten Anda. Belajarlah di orang-orang yang paling sukses bakso mungkin se-Jawa Tengah, seprovinsi. Nanti baru Anda yang terbaik, yang senasional. Sehingga Anda akan betul-betul bisa mengkondisikan karena impian Anda didampingi dengan orang yang belajar praktisi yang sudah besar. Tapi kalau Anda malas silaturahmi, Anda malas istilahnya itu belajar dengan orang lain, maaf, itu terlalu lama. Karena belajar dengan orang yang sudah berpengalaman itu mempercepat kesuksesan kita. Jadi ketika kita bicara sukses, maaf, pasti akan ada kesulitan dan kegagalan. Kesulitan dan kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Maka belajarlah, bekerjalah, sehingga semuanya akan terwujud dengan baik. Lanjut, the next slide. Ya, proses itu penting. Ini salah satu hal baru kami, yaitu wisata. Kita buka namanya Bull Borobudur Underline. Jadi kalau dilihat seperti kayak sketsanya Candi Borobudur, itu ada sejarahnya juga bahwa kami dalam belajar bahasa Inggris kadang di sini, kadang itu ada rumah di pojok itu, nah kita bikin. Jadi kita nggak ada whiteboard and blackboard dalam belajar. Kita nggak ada whiteboard and blackboard. Kita tetap hanya praktis and practice drilling. Kok kita belajar bahasa kok banyak teori. Bagaimana kita bisa praktik. Sehingga belajar di desa bahasa 8 jam, 10 jam nggak bosan. Capek iya, tapi kalau bosan nggak. Nah, seperti apa yang disampaikan Prof. Samsul, dulu pernah ketemu sama Mas Ayos dari Timur Tengah Arab. Itu juga sebenarnya Maret ini saudara-saudaranya mau datang ke Indonesia. Ingin kursus bahasa Inggris. Kenapa? Karena yang Ayos dari Timur Tengah itu cuma di sini 1 bulan, tambah lagi 1 bulan, tambah lagi 1 bulan, yang 3 bulan. Pulang sekarang jadi guru bahasa Inggris, sudah jadi guru komputer. Dulu daftarnya ke tempat kuliah yang terfavorit di Timur Tengah ditolak karena bahasa Inggrisnya jelek. Sehingga dia lari ke Inggris dan ke Singapura, tapi sama teman waktu itu TKI yang dari Borobudur, ada teman saya yang Mas Java, kamu kenapa harus ke Inggris, kenapa harus ke Singapura? Ke Indonesia, dia bilang Indonesia nggak mutu. Udah kamu nonton aja YouTube-nya nih, dikasih linknya YouTube saya tentang desa bahasa. Akhirnya dia datang ke desa bahasa. Alhamdulillah 3 bulan dengan tahapan pertama, datang 1 bulan, terus datang lagi karena terkondisikan dengan visa. Akhirnya 3 bulan dia sudah jadi guru bahasa Inggris di negara Arab, sehingga itu sebagai marketing kami, sehingga banyak orang-orang Arab yang ingin datang ke desa bahasa. Insya Allah nanti ketika sudah normal, kita akan kebanjiran teman-teman Ajos itu yang akan belajar di desa bahasa. Ini satu hal yang bagus. Kenapa? Karena kita membuktikan belajar bahasa itu nggak sulit-sulit. Belajar bahasa itu nggak lama. Belajar bahasa itu nggak sebanyak mikir. Maaf, ini peserta ini ada sekitar 43. Anda bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa kan? Dulu kursus di mana? Tidak kursus saja kita bisa. Kenapa kita belajar bahasa harus kursus yang mahal, harus kursus yang jauh sekali? Kita cukup mengkondisikan bagaimana mereka kebiasaan untuk bicara. Sehingga tidak menekan tentang rumus, subjek, predikat, objek. Tidak ada bahasa seperti itu. Kita tekankan drilling. Nah ini desa bahasa sebagai area bagaimana Anda untuk komunikasi. Maka tahapan di sini komunikasi. Satu, di desa bahasa ini, maaf, saya sampaikan. Mereka sebelum ngomong dengan orang lain atau partner itu ngomong dengan kelinci. Makanya kita punya wisata kelinci. Jadi kita ngomong, mereka suruh ngomong castis dengan kelinci. Hello, excuse me, how are you? I'm fine, thanks. Hello, Rabbit, how are you today? Nah, ketika mau tanya itu dia udah malu. Dia malu. Masa saya suruh ngomong sama kelinci. Nah, ketika mereka sudah terbiasa, terkondisikan dengan baik, baru nanti akan ngobrol lagi dengan patung. Tambah malu lagi, kita ada patung gajah, patung kambing, kita ada patung harimau, ya, kita ada patung kelinci. Dia suruh ngobrol, tanya sendiri, jawab sendiri dengan patung. Sehingga ketika itu dia sudah nggak malu,
blognya sudah hilang, udah merasa itu sebagai partner, baru dengan teman-teman namanya Just ada kan target. Tinggal mereka kadang-kadang suruh mengulang, tapi tahu kalau dihitung kita untuk menyuruh mereka mengulang itu mungkin lebih dari 50 kali, tapi dia nggak terasa kalau itu sudah mengulang sampai 50 kali. Karena dengan cara Just kami itu yang bikin mereka lebih mudah. Kok ternyata aku sudah mengulang 50 kali ya, ternyata nggak sadar. Nah, metode konsep itu yang kita berikan kepada mereka sehingga pembelajaran bahasa Inggris tidak begitu sulit, mudah sekali. Sampai kami beberapa kali ditawarin dengan profesor dari Jepang, Hokkaido, datang ke sini 3 profesor, agar kami bisa mengajarkan metode desa bahasa ini untuk guru-guru bahasa Inggris di Jepang. Tapi kami masih belum bersedia karena kami masih pengembangan desa bahasa. Mungkin tahun-tahun depan kita oke, karena desa bahasa sudah dikondisikan. Cuma saya agak takut kalau nanti kami dikontrak oleh Jepang, aku yakin perkembangan bahasa Inggrisnya di Jepang akan terlalu luar biasa karena didukung oleh pemerintah. Karena di Jepang itu untuk litbang, penelitian dan pengembangan betul-betul mencari cara bagaimana solusinya, di mana itu solusinya. Dia harus betul-betul dia keliling dunia mencari. Ternyata ketemu dengan kami dan dia nggak mau pulang sampai bagaimana agar kami bisa punya MOU, tapi kami masih belum. Nah, ini salah satu bahwa ternyata belajar bahasa Inggris itu tidak semudah semudah bisa itu apa yang diinginkan, tapi ternyata juga mudah sekali kalau kita itu sudah tahu tempatnya, tahu ilmunya, tahu kuncinya. Tapi kalau belum ya sama aja. Oke, lanjut. Oke, the next slide-nya. Jangan lupa fungsi gas dan rem harus sesuai. Ini maaf, ketika kita bicara bisnis apapun, ketika kita solusi yang tidak memungkinkan atau kita maaf memaksakan diri untuk belajar, tapi ternyata kita nggak cocok dengan kuncinya, antara kunci dan gemboknya nggak cocok, nggak akan pernah bisa dibuka. Anda paksakan, Anda gasnya dipolkan, akhirnya nanti Anda putus asa. Nggak usah, saya nggak punya paket untuk belajar bahasa Inggris. Nah, ini salah satu yang akan mematikan semangat anak-anak kita untuk belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena kita memaksakan diri. Contoh, kalau kita nonton TV, antara TV tahun 90 sama sekarang udah beda. Kalau mungkin TV tahun 70-an hitam putih, udah pakai aki. Tapi sekarang udah slim, full color. Sekarang udah jarang. Di daerah kita, di kampung kita, di kecamatan kita, yang nonton TV hitam putih dengan aki. Bahkan mungkin nggak ada. Di Kabupaten Magelang kayaknya nggak ada. Di Jawa Tengah mungkin nggak ada. Tapi kalau daerah lain saya nggak tahu. Mereka sudah menonton dengan televisi yang slim, full color. Nah, inilah teori rumusan bahasa Inggris dicari kapan? Oleh siapa? Kita tanyakan guru kita. Tanya, kapan rumus subjek predikat objek ditemukan Pak Guru? Saya nggak tahu. Tanyakan lagi gurunya. Kapan ditemukan lagi kakeknya guru? Nggak tahu. Tanyakan lagi ke kakek-kakeknya guru, buyutnya guru. Ternyata mungkin 100 tahun yang lalu saya nggak tahu. Nah, out of the dead artinya sudah ketinggalan zaman. Kenapa kita pakai? Ya itu akan mempersulit. Maka ketika kita mencoba dengan konsep desa bahasa, kita punya sekitar 140-150 metodologi yang kita ciptakan dengan kemudahan itu. Insya Allah itu dengan yang full color dan seperti televisi. Ya, tidak hitam putih lagi, tapi full color. Dan slim lagi, sehingga nyaman seperti dengan zamannya dan eranya. Kalau kita gunakan teori atau rumusnya yang sudah dicetakkan sekitar 100 tahun yang lalu, saya pikir itu membuang-buang waktu. Saya pikir itu bikin penjajahan terhadap pendidikan. Maaf ini kalau saya agak terlalu kasar, karena memang di Indonesia itu masih kurang begitu berkembang, nggak begitu dihargai ketika kita ada hal-hal yang baru. Bahkan dulu ketika saya mengenakan di daerah kami, alhamdulillah perjuangannya kuat karena banyak nggak suka katanya menghancurkan, menjadikan. Tapi setelah kita berjalan 5 tahun lebih, mereka butuh lulusan kami dari guru bahasa Inggris di SMA, di Aliyah, di MTS, SD itu hampir 50% di Borobudur ambil guru dari kita. Ini salah satu bukti bahwa ternyata anak-anak mereka senang. Nah, karena mereka senang, mereka butuh kita, dan itu butuh bukti dan itu butuh proses. Maka ketika hal seperti itu, gas dan rem itu fungsinya harus betul-betul stabil, harus tahu. Untuk khusus bisnis, khususnya untuk bisnis pendidikan itu gampang-gampang susah. Kalau kita punya kualitas dan kita menyenangkan, pasti gampang sekali. Tapi segampang apapun kita harus mengenalkan, harus mensosialisasikan. Kalau enggak, sama aja mutiara tapi masih di dalam karung, atau mutiara masih di dalam tanah. Sehingga orang tidak akan tahu tentang bahwa tanah itu ada mutiara. Tahunya cuma itu ada tanah atau lumpur. Lanjut, Mr. Satria. Nah.
Harus niat yang benar dan fokus pada satu usaha. Jadi ketika kita bicara tentang bisnis, saya pikir tadi bicara yang benar. Saya nggak pakai slide desa bahasa karena kemarin dapat pelajaran pertama itu untuk sekolah bisnis. Saya ambil ke bisnisnya nih. Ini saya mencoba bagaimana caranya agar belajar bahasa Inggris itu bisa dinikmati walaupun hanya 1 hari. Jadi ini niat saya untuk membantu mereka yang selama ini sudah takut ngomong. Ini biasanya kita kasih namanya edutainment, edukasi dan entertainment. Jadi datang sama dengan angklung, terus nanti ada sulap, terus nanti ada English for fun. Nah, di situ kita berikan pada mereka sehingga anak-anak sekolah itu ketika study tour tidak hanya tournya, tapi tetap ada studinya, tapi juga fun. Nah ini kira-kira lebih 3 jam, ada juga yang 6 jam. Lihat permintaan mereka. Desa Bahasa juga memberikan program seperti ini. Dulu sebelum COVID, kalau sekolah mau datang ke Desa Bahasa untuk program-program edutainment seperti ini, yang 1 hari harus inden. Indennya harus paling tidak 3 bulan sebelumnya. Karena kita full. Jadi kita bangun terus. Alhamdulillah kita bangun lahan ini sekitar sekarang udah sekitar 7.000 meter persegi tanpa hutang bank. Karena kita dari hasil kerja keras semangat kita, hanya modal semangat. Itu kita bisa membangun area seperti ini untuk wisata dan edukasi saat ini. Saat ini masih ada 4 poin. Jadi kami waktu itu mengajarkan bahasa Inggris. Niat kami bagaimana agar banyak orang yang bisa bahasa Inggris dengan cara yang mudah, tidak stres. Dan kedua saya bangun namanya homestay syariah. Saya ingin ketika ada teman-teman saya yang datang ke Magelang, itu bisa nginap di tempat saya. Bagi mereka yang tidak punya uang, jangan tetap nginap. Yang punya uang silakan, yang kaya raya silakan. Pokoknya kita tidak mentargetkan harus bayar berapa. Tapi ternyata kita diajak kerjasama dengan Traveloka dan segala macam sampai detik ini kita dapat kontrak di blok dulu. Jadi Traveloka itu ngeblok ke kita di homestay kita bayar 3 bulan ke depan. Jadi kami udah terima uangnya di awal sampai nanti 3 bulan ke depan di blok sama Traveloka sekitar 2 sampai 3 kamar. Ini salah satu penghargaan mereka terhadap kami sehingga karena pengelolaan kami homestay rasa hotel. Jadi walaupun kami namanya homestay tapi rasanya hotel, ada air hangat, ada televisi dan lain sebagainya. Dan pelayanan rata-rata seperti bintang 4 dan bintang 5, bahkan seperti resort. Kadang-kadang 24 jam. Kita ada yang jaga. Kalau di hotel yang bintang 1, 2, kadang-kadang tinggal. Gelap selesai. Nah, ini niat kita itu bagaimana agar tamu itu jangan sampai takut. Nah, itu salah satu bisnis setelah bahasa Inggris. Yang ketiga, saya membuka wisata. Wisata kelinci itu kenapa? Waktu itu ketika ada orang datang ingin daftarkan anak yang SMP, tapi yang anak TK itu kan ikut, dan waktu itu dia tanya-tanya setengah jam. Itu yang anak TK itu kan pengen pulang karena hanya di kantor saja. Nah saya merasa bahwa itu nggak bagus karena anak yang masih kecil itu pengen pulang sedangkan kakaknya masih belum selesai untuk mendapatkan informasi tentang Desa Bahasa, tentang program-program bahasa Inggris. Nah waktu itu saya bikin Taman Kelinci, jadi waktu pertama Taman Kelinci, agar ketika ada orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya ke Desa Bahasa atau tanya-tanya tentang program-program Desa Bahasa, tapi bawa anak kecil biar betah. Ternyata betul. Mereka saya bikinnya itu betah sekali sehingga ketika tadinya anak-anak kecil itu pengen pulang nggak pengen pulang, malah ayahnya yang dari sama ibunya yang disusah karena anaknya nggak mau diajak pulang. Lama-lama setiap hari banyak yang tanya, kalau masuk ke wisata kelinci bayar nggak? Bayarnya berapa lah? Kita kan waktu itu niatnya bukan wisata, niatnya Taman Kelinci untuk menghibur. Niat kita untuk menghibur, tapi ternyata karena tiap hari ada yang banyak tanya, kita kasih tiketing ternyata laku juga. Ternyata selanjutnya ada 40 sampai 50 sampai 100. Kita no 30 numpahnya dia kan. Nah, disitulah dilaporkan ke Unang. Nah, disitulah kita mencoba untuk selalu dengan niat yang benar. Maksudnya bahwa pelayanan itu nomor 1. Tapi ketika kita inginnya hanya cari duit, itu malah kayaknya agak sulit. Karena apa? Ketika kita nggak punya uang atau nggak dapat uang, apa yang diinginkan, pasti kita akan emosi. Kenapa saya udah begini nggak dapat? Nah, emosi akhirnya akan putus asa. Tapi kalau niat yang baik, pelayanan yang baik, segala hal yang baik, insya Allah uang akan mengalir sendiri. Lanjut. Nah, ini kami dengan modal bahasa Inggris mantan dari anak asuhan Borobudur, alhamdulillah sudah banyak tokoh-tokoh yang datang ke Desa Bahasa. Pertama Dahlan Iskan, Pak Bambang Sutibyo itu Menteri Pendidikan dulu tahun 2007, terus Pak Dahlan Iskan tahun 2013.
Kik Andy udah 2 kali undang kami, kemudian undang Pak Wiranto pas ulang tahunnya Pak Wiranto, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang dari termasuk Sri Utami, Tung Desemaringin, kemudian beberapa gubernur kemarin juga dari mana Laskar Pelangi itu mana itu pada datang ke sini dari Purbalingga, wakil bupati itu hampir tiap bulan kita kedatangan para tokoh dan mereka merasa bahwa mereka ingin untuk jalannya masing-masing, cuma itu perlu kesiapan mental, karena kalau cuma hanya pengen saya kira gampang, tapi kalau udah siap mental insya Allah semuanya mudah. Oke, lanjut. Itu berapa lipetan 5 kan? Nah ini kalau Nah. tadi Pak Satria bilang saya sebagai marketing. Sebentar Pak, tolong Pak Hendar, Pak Marwah apa Bu Marwah tuh di mute dong, tolong dong dijadiin host aja Pak Hendar, saya sama Fatimah sama Pak Satrio. Ya, lanjut Pak, silakan. Oke, terima kasih, nggak apa-apa, trouble itu biasa. Ini bukti saya waktu SMP saya jualan. Ini saya nawarin orang Jepang. Jadi saya waktu itu bahasa Jepang, bahasa Prancis, bahasa Inggris. Itu hampir tiap hari kita pakai untuk jualan, tapi karena kita seringnya pakai bahasa Inggris ya sampai saat ini lebih banyak bahasa Inggris yang terjaga. Dan sekecil itu kami masih mencoba bagaimana cara belajar, cara berbicara itu tidak seperti yang kalian bayangkan bahwa bahasa Inggris saya bagus, enggak. Jadi kalau saya mau ditanya mobil merah apa, mobil apa, car merah apa, jadi bukan red car tapi karet. Itu masih seperti pun berani. Nah ternyata keberanian itu memang betul luar biasa. Artinya akan memberikan yang terbaik ketika kita sudah berani mencoba. Karena kalau kita berani mencoba harus berani salah. Nah dari situlah kita akan menjadi kira-kira apa yang diinginkan kita akan tercapai ketika kita itu betul-betul berani mencoba menulangkah. Seperti apa yang saya sampaikan dulu waktu saya ikut Entrepreneur University, ketika kita ingin memulai satu usaha, itu kita seperti masuk kamar mandi. Jadi kamu masuk kamar mandi itu kita nggak akan pernah berpikir di kamar mandi apakah sudah ada sikat giginya, apakah sudah ada sabunnya, apakah sudah ada sampo-nya, apakah sudah ada perlengkapan mandi. Ketika nanti nggak ada, masuk keluar handuan. Oh, kalau belum ada sabun, ambil masuk lagi. Nah, disitulah jangan sampai kita membayangkan harus sempurna, harus sudah ada semuanya baru kita masuk kamar mandi. Kapan akan kita mandi? Belum tentu kita bisa butuhkan sampo ketika kita kemarin udah keramas, kita udah pakai sabun. Pasti ketika ada sabun pun kita tetap masih mandi. Nah, disitulah kemudian kita untuk memulai suatu usaha, jangan banyak berpikir, masuklah, terjunlah, pasti akan mudah sekali. Kalau belajar bahasa, saya pikir itu tergantung kalau Anda sukanya di kampung Inggris Kediri, kalau Anda sukanya di kampung Inggrisnya Jogja, kalau Anda pengen di desa Pajak, silakan. Yang jelas kami dekat dengan Candi Borobudur, ketika praktek pasti akan mudah sekali karena dekat. Yang kedua, infrastruktur kami seperti resort, hotel, karena kita bikin yang nyaman, belajarnya jadi nyaman, bagaimana cara tempatnya nyaman, itu biar senang, sehingga betah. Kalau kita udah bicara tentang belajar nggak nyaman, berarti nggak akan betah. Kalau nggak betah, berarti nggak akan pernah bisa-bisa. Saya kira itu bukti saya waktu SMP, waktu asuhan. Lanjut